jangan-jangan ada hantu nih, nggak bener nih. Akhirnya dipercepatlah jalan Pade sambil merinding takut. Hah? Roh minta es? Gimana ya maksudnya ya? Ya udahlah, saya buatin aja. Mungkin Satpam ini udah pengalaman masalah yang begini-ginian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya warga? Baik, alhamdulillah. Hari ini gue akan bercerita tentang pedagang es putar yang mengalami kejadian sangat mengerikan, tapi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali nih warga, selama dia berjualan. Untuk lebih jelasnya, begini cerita warga. Kita sebut saja Pade Parto. Pade Parto adalah pedagang es putar yang berjualan sejak 2015 sampai dengan saat ini. Berarti kurang lebih sudah 9 tahun Pade Parto berjualan es putarnya. Sebelumnya, Pade Parto itu sempat berternak ayam nih warga, sampai dengan bekerja di suatu perusahaan di kampung asalnya yaitu Lampung. Setelah perusahaan di mana Pade Parto di demo besar-besaran, maka Pade Parto akhirnya menganggur. Karena menganggur, Pade Parto akhirnya ikut dengan temannya ke Jakarta untuk berjualan es putar. Mulai dari jam 10 pagi sampai dengan 10 malam, Pade Parto berjualan es putar keliling mengelilingi jalan Jakarta. Dari jalan besar, jalan dekat sekolah, jalan-jalan kampung, sampai dengan komplek-komplek yang ada di Jakarta nih warga. Nah, di sini kita mulai cerita mistisnya. Pada suatu malam sekitar jam setengah 7 malam atau lebih tepatnya sekitar maghrib menjelang isya, Pade Parto yang saat itu sedang berjalan menuju ke arah pulang. Sambil mendorong gerobak es puternya, tiba-tiba mendapatkan kejadian yang mistis nih warga. Pada saat itu ya warga, cuaca yang mendung, angin besar, dan banyak suara petir yang menyambar pada saat Pade Parto sedang pulang. Karena Pade Parto yang tidak menggunakan payung di gerobaknya, akhirnya panik dan bergegas untuk pulang ke rumahnya nih. Karena jalan yang biasa dilalui Pade Parto terlalu jauh, akhirnya Pade berjalan melewati jalan pintas yang berada di samping tol. Nekat tuh si Pade, karena jalan yang dilalui Pade Parto itu gelap banget. Orang mobil, motor aja nggak ada yang lewat di sana. Akhirnya Pade nekat sambil bilang, udah deh, bismillah aja. Niat Pade itu pulang biar cepat sampai. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba Pade mendengar sesuatu yang memanggilnya. Bang, es bang. Bang, es. Didengerin tuh sama Pade, sampai 3 kali itu suara manggil si Pade. Dilihat sekelilingnya, kok nggak ada orang ya? Lalu Pade bilang, kok ada suara? Masa iya malam-malam gini ada yang manggil? Mana di sini sepi, depan sepi, kanan kiri sepi. Masa ada orang yang manggil sih? Ini mungkin perasaan saya aja kali ini Akhirnya Pade berjalan lagi dan tiba-tiba suara panggilan itu terdengar kembali. Bang, es. Disitulah Pade mulai merinding. Jangan-jangan ada hantu. Gak bener nih, kata Pade kayak gitu. Di situ Pade mulai merinding dan bilang, jangan-jangan ada hantu nih, gak bener nih. Akhirnya dipercepatlah jalan Pade sambil merinding takut. Dipercepat jalannya untuk menuju kantor Satpam yang kebetulan ada di depannya. Nah, kebetulan Satpam di sana tuh kenal mukanya Pade. Pade yang bergegas menuju kantor Satpam akhirnya bilang nih ke Pak Satpam, kita sebut aja Pak Satpam ini dengan nama Bang Ojan. Pade langsung nanya nih ke Bang Ojan, Bang Ojan langsung jawab, kenapa Pak? Terus Pade bilang, Pade bilang nih, Bang Ojan jawab, kenapa Pak? Bang, itu tadi saya lagi jalan di mobil merah itu kalau nggak salah, kok ada yang manggil-manggil saya ya? Bang, es, gitu Bang suaranya. Ada kali 3 kali itu suara manggil, keempat kalinya, karena saya takut, saya buru-buru lah jalan arah ke sini. Bang Ojan jawab, oh gitu, gini aja Pak,
Coba Bapak buatin 2 esnya yang mungkin rohnya itu pengen es. Terus kasih di bawah ban belakang mobil ya. Terus Pak Ade jawab, hah? Roh minta es. Gimana ya maksudnya? Ya udahlah, saya buatin aja. Mungkin Satpam ini udah pengalaman masalah yang begini-ginian. Dibuatin tuh sama Pak Ade esnya. Udah si Pak Ade ini takut, merinding dingdong. Sekarang malah disuruh ngasih es di bawah mobil lagi. Akhirnya karena si Pak Ade ini takut dibilang penakut sama itu Satpam, akhirnya si Pak Ade memberanikan dirinya nih, nekat buat ngasih es ke kolong mobil. Dan sudah menjadi 2 mangkuk. Setelah jadi nih esnya, Pak Ade jalan pegang 2 gelas es sambil merinding. Dia jalan dengan perlahan dan akhirnya sampai ke mobil merah itu. Karena menurut Satpam disuruh taruh di bawah, dekat ban mobil belakang, akhirnya Pak Ade jongkok tuh. Pada saat Pak Ade jongkok dan pengen taruh itu es krim, tiba-tiba terlihat sebuah batu yang sedang mengganjal di ban mobil itu. Akhirnya batunya dicek tuh sama Pak Ade. Diraba, kok berbulu ya ini batu. Pak Ade rogoh itu kantongnya buat ambil senter di handphonenya. Pas disenterin, astagfirullahaladzim. Ternyata batu berbulu yang dilihat Pak Ade adalah rambut dari kepala seorang anak kecil. Selang berapa detik, tiba-tiba Pak Ade melihat darah segar yang mengalir dari bawah arah kolong mobil. Karena penasaran, akhirnya Pak Ade senter lagi tuh bawah kolong mobilnya. Pada saat disenter, tiba-tiba ada sebuah guling yang sedang berlumuran darah berada di bawah kolong mobil. Pak Ade yang melihat dan tidak bisa berpikir jernih, akhirnya bilang nih, apa ini ya namanya pocong? Pak Ade yang sedang melihat kejanggalan malam itu gak bisa berpikir jernih di warga. Dan akhirnya pada saat Pak Ade sedang nyenterin itu guling yang menyerupai pocong ini, tiba-tiba ada suara yang terdengar jelas di telinga kuping Pak Ade. Pak Ade yang sedang jongkok nyenterin kolong tiba-tiba mundur perlahan untuk bangun dan lari sekencang-kencangnya. Pak Ade yang saat itu merinding melihat sosok anak kecil dan pocong yang mengeluarkan darah segar, sebenarnya takut banget nih warga. Tapi karena menurut cerita orang dulu nggak ada sejarahnya hantu makan manusia, akhirnya Pak Ade beranikan diri untuk kabur melarikan diri. Pak Ade lari terbirit-birit sampai akhirnya sampai di pos Satpam. Pak Ade bilang ke Bang Ojan, Bang, ada apa Pak? Sebenarnya apa yang terjadi di mobil merah itu? Terus Bang Ojan jawab, emangnya nggak tahu? Terus Pak Ade bilang, ya nggak tahu. Itu mobil kemarin nabrak orang sampai mati Pak. Hah? Mati? Kenapa Abang nggak cerita? Lah, orang situ nggak ngomong. Emang nih Bang Skriti. Diceritain dah tuh sama Bang Ojan. Jadi kemarin itu mobil ini nabrak orang sampai meninggal Pak. Orang yang meninggal itu adalah 1 orang ibu dan 1 orang anak yang sedang naik motor. Akhirnya Pak Ade kembali jalan dengan buru-buru untuk pulang menuju ke rumahnya. Dan alhamdulillah sepanjang jalan pulangnya udah nggak ada lagi tuh yang manggil-manggil lagi, apalagi nunjuk-nunjukin sosoknya. Sampai di rumah karena Pak Ade merasa kasihan dengan anak kecil dan ibunya itu, akhirnya didoakanlah yang terbaik buat kedua korban selesai dia sholat. Setelah kejadian itu, Pak Ade benar-benar trauma. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari di rumah pun Pak Ade masih trauma dan ingat dengan kejadian itu.